Karena sifat Tuhan itu sifatnya loh ini Zat yang maha benar, maha bersih, ya, maha suci. Maka sigasana tempat dia bersemayam juga itu harus bisa mengadopsi sifat-sifat keilahian tadi itu. Karena sudah hukum sebab akibatnya begitu. Kalau tidak bisa mengadopsi, tidak mungkin. Ya, Allahnya akan bersemayam di dalam rongga dada manusia yang dinamakan kolbu. Kalau itu kosong, sehingga sana itu, yang isi siapa? Itu yang dinamakan hawa nafsu Anda, ya, hawa nafsu Anda yang dikendalikan oleh syaitoniyah itu tadi. Jadi yang dianukan itu, yang dijadikan senjatanya adalah hawa nafsu kita. Kendaraannya itu, kemudian dia berkendaraan menguasai kolbu manusia itu tadi. Ini sadar atau tidak sadar, mayoritas manusia itu hatinya sudah terkendali oleh hawa nafsunya sendiri. Ya, hawa nafsu itu bukan berarti kemudian tidak berguna, tapi perlu dikendalikan, gitu loh, supaya tidak dikendarai oleh makhluk lain, ya. Tuh. Nah, untuk bisa mengendalikan dan mengarahkan itu bagaimana arahnya? Kan harus ada cahaya. Arah tujuan daripada hati itu kemana? Harus ada cahaya. Tidak bisa dalam kegelapan. Kegelapan tidak tahu kita kemana. Nah, orang yang sudah istilahnya sudah tidak pernah mau belajar dari muda, dari kecil, dari dewasa, dari tua itu tadi masa akhir hayatnya sudah tidak tahu apa-apa lagi. Dinasihati tidak mau mendengar, ya, ditunjukkan tidak mau dengar, bahkan emosional. Itu yang dinamakan sumun bukmun umyun fahum la yarjiun. Nggak bisa kembali, Pak, untuk membersihkan hatinya. Kita belajar ya untuk tidak di stempel termasuk makhluk yang negatif itu tadi. Nggak enak kalau sudah mau kembali kemana lagi. Nggak bisa kembali, mau belajar lagi nggak bisa, kembali usia sudah lewat. Iya, paham ya? Itu kayaknya kalau Anda masih mau jagongan, duduk-duduk, bertadabur, bertadarus, berzikir ini ya di dalam majelis seperti ini, itu harus disyukurin, ya, sebagai sebuah sarana untuk menghidupkan cahaya yang sudah ditanamkan pada diri kita itu. Cahaya kita itu terkubur oleh rabis sampah-sampah kehidupan hawa nafsu itu yang tadi, sehingga kita dalam kegelapan. Bukan berarti tidak ada. Tidak mungkin. Begitu lahir coer manusia sudah dilengkapi oleh Allah seluruh sarana prasarana. Katanya Allah, sudah aku sempurnakan dia untuk mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Maka pandai-pandailah Anda
cari kawan bergaul, cari majelis tempat Anda bersilaturahim, termasuk cari profesi yang kira-kira bukan mematikan cahaya hati Anda, akan tetapi justru menyinarkan cahaya itu bisa terpancar keluar. Harusnya seperti itu. Ya, cahaya itu yang disebutkan di dalam Quran, nurun ala anun nur, itu di situ. Jadi tidak di luar, berarti di dalam diri kita. Sudah aku tanamkan cahayaku, lo bayangkan itu. Aku cahaya bagi langit dan bumi, bagi alam raya seisinya. Dan aku tanamkan cahayaku ke dalam diri Anda. Walaupun teks bahasanya itu di dalam Quran diberikan perumpamaan, kan begitu ya? Itu. Tapi maknanya seperti itu. Ayat ke-35 surat Allahu nuru samawati wal ard masalun nuruhi kamis. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Ini ya, Allah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi tercipta, di sini saya ngambil bahwa cahaya Allah yang wujud. Tanpa adanya cahaya Allah, tidak akan tercipta langit dan bumi. Terus Perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan ini harusnya ditangkap sebagai sebuah informasi. Seperti zaitun tidak ada di timur dan tidak ada di barat. Di mana? Di dalam rongga dada Anda sendiri cahayanya itu. Berkilo-kilo. Tanpa disentuh api pun dia sudah mengeluarkan cahaya. Nah, kok aneh? Kemudian manusia itu berada di dalam gelap gulitanya sehingga tidak tahu apa-apa. Itu aneh. Padahal di dalam diri setiap individu itu sudah ada cahaya ilahi. Karena apa? Karena ditumpui oleh rabis sampah-sampah kehidupan, sehingga dia tidak berpancar, tidak terpancar sinarnya keluar bahkan ke dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, hanya ada satu pilihan. Mau kolbu itu diisi, disinggahi oleh Allah, atau setania. Hanya itu yang di dalam bahasa Quran togut. Pilihan tergantung Anda. Nah, siapapun yang melihat nanti pilihan tergantung Anda. Kenapa? Karena di dalam hati itu hanya satu pilihan. Baca surat Al-Ahzab ke-33 ayat 4. Atasnya saja, Ton. Ayat 4. Iya. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Allah tidak menjadikan di dalam diri kita ada dua hati. Cinta kepada Allah
ingin ditempati oleh Allah atau ingin ditempati syaitan ya. Nah, pilihan tergantung Anda. Kalau tidak ditempati Allah, maka syaitan yang akan nempatin. Nah, sekarang jadi masalah tadi, siapa yang mengajarkan ginian? Siapa yang mau melatih ini di dalam sisa hidup ini? Kemana akan bertanya? Karena perjalanan kita sekian puluh tahun itu berada betul-betul di dasar gunung yang penuh dengan beleduk, kabut, kekotoran duniawiyah, sehingga kita tidak tahu. Nah, sekarang kita berlatih tadi agar supaya hati itu tadi bisa Allah itu bersemayam di dalam rongga dada kita itu tadi, maka tidak ada lain, ya, bersihkan itu hati dengan berlatih, ya, itu pancarkan cahaya yang ada di dalam hati itu supaya bisa melihat kebenaran. Lembutkan itu hati, ya, supaya bisa meresap informasi. Jalannya hanya itu, tidak ada lagi. Kembali kepada kolbu. Bagaimana melunakkan hati, bagaimana membersihkan hati, bagaimana cahaya ilahi di dalamnya itu tadi dan sebagainya. Ini memerlukan proses dan metode sendiri yang berbeda-beda, ya. Itu tadi. Itu. Makanya kalau kita itu sudah sampai kepada tingkat itu yang dinamakan pengenalan kepada ma'rifatullah, sifat Tuhan tadi, ya. Sifat Tuhan sebagai itu, maka akan Anda baru bisa merasakan itu yang dinamakan dengan yang dinamakan al-hikmah itu di situ. Anda akan paham terhadap segala sesuatu dalam kehidupan ini. Sudah tadi, nah, makanya latihannya di situ. Bagaimana Allah itu berkenan untuk bersemayam di dalam aras yang kecil ini, ya, yaitu kolbu kita ini tadi tergantung kita. Aku tergantung persangkaan hamba. Inilah mengapa syariat, ini saya berbicara syariat, ya. Kalau kita berdoa bukan mengangkat tangan ke atas, tengah ada robana, kan begini, ya. Nah, itu Allahnya di mana? Di situ. Kenapa di langit? Coba lihat di dalam masyarakat, kalau begitu doa langsung semua angkat tangan. Seakan-akan Allahnya itu di dalam aras di mana, entah di mana. Itu orang itu tidak paham. Secara syariat sudah salah, secara hakikat tambah salah. Sudah bisa diikutin tadi, yaitu bagaimana Allah berkenan bersemayam di dalam kolbu itu tadi. Hanya itu sebetulnya. Dan kesempatan itu dibuka seluas-luasnya kepada siapapun. Nah, perjuangannya itu di sini, yaitu bagaimana kita membersihkan kolbu itu tadi, melembutkan kolbu, ya,
supaya tidak keras, ya, menerangi kolbu itu supaya terang benderang, ya, karena sudah ada fasilitasnya itu tadi. Itu perjuangannya di sana. Makanya kena ayat, barang siapa bersungguh-sungguh berjuang untuk ingin ketemu dengan Tuhannya, tadi kan begitu, pasti dia akan menemuinya. Ini tidak pernah diusahakan oleh kita, tapi kita berjuang sungguh-sungguh itu adalah untuk menjadi fulus, untuk mendapatkan kedudukan. Dan itu Masya Allah, itu korban semua sebetulnya, korban daripada sumun bukmun umyun fahum la yarji'un tuh di situ. Nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong, ya sudah. Untuk apa hidup kayak begitu, ya? Kita melatih ke dalam itu tadi, perjuangannya di situ, bersungguh-sungguh melalui pelatihan-pelatihan ini. Tadi kan hati yang keras, hati dalam kegelapan, hati yang kotor, dan hati yang gersang. Karena gersang dia tidak akan bisa tumbuh kebenaran apapun yang diberikan. Gersang. Nah, saya sekarang memberikan sebuah kiat. Mau ndak ini kiat ini menjadi metode Anda sendiri? Itu namanya self correction, ya. Tuh, melatih diri Anda sendiri. Gak ada yang bisa mengingatkan lagi, karena ini ke dalam, bukan keluar, pada diri Anda sendiri. Sebetulnya metodenya, jalan masuknya untuk membersihkan hati itu tadi yang di dalam rongga dada kita, ya, supaya polutan rabisnya terbuang itu, ya, itu melalui panca indera kita juga, tidak jauh. Yang pertama, ya, coba di antara panca indera ini latih lebih banyak mendengar, bukan banyak berkata. Ini yang berat. Kemana ngajak mendengar itu? Tujuannya itu menguatkan mentalitas. Jadi dicaci, didengarkan, dipuji, didengarkan, tidak memberikan sebuah reaksi apa-apa. Banyak dengarkan saja. Tapi bukan berarti pasif loh, ya. Nah, tapi melatih hati tadi. Metode ini akan berbeda dengan metode pendidikan materi, ya. Itu tadi. Begitu Anda biasa melatih banyak mendengar, itu tadi, maka informasi itu akan mengalir deras kepada Anda, ya, sekalipun Anda tidak memberikan perhatian, tetap mengalir. Itu sungguhan ini, pintu masuknya itu. Maka akan terjadi pengkayaan yang luar biasa. Qurannya begitu. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Apabila kalau orang itu dibacakan, itu pengertiannya situ membaca disuruh dengarkan, bukan begitu. Apabila disampaikan Quran, paham, ya? Apabila ada informasi dari Quran, paham, ya? Itu tadi, maka dengarkanlah. Karena nanti Al-Qur'annya itu sendiri
yang akan membersihkan rongga dada kamu, yang akan menerangi rongga dada kamu sehingga menjadi terang benderang, yang dengan itulah kamu menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Begitu pengertian. Dengan pengertian itu bisa dari dua sisi. Dibacakan dalam pengertian seperti sekarang, kan saya bacakan kepada Anda. Paham ya? Dengarkan. Atau bisa dalam pengertian yang lain. Apabila dibacakan Al-Quran, ambil Quran, dibaca oleh dirimu sendiri. Paham ya? Sekarang, siapa membacakan siapa? Saya, bukan saya. Ya bingung. Saya membacakan saya. Oh enggak, Pak Ika membacakan itu. Kalau seperti sekarang, itu kalau diambil baida Qur'an Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun, itu saya membacakan kepada Anda. Ya, dalam arti membacakan di sini adalah menerangkan, menyampaikan. Kalau hanya satu jalur itu tadi, maka Anda tidak pernah mempunyai kesempatan untuk melatih dirinya sendiri. Paham ya? Anton membacakan Anton. Dan melatih itu tadi. Pada saat Anda membaca Quran itu tadi, sama. Siapa yang membaca dan siapa yang mendengarkan. Latihannya seperti itu. Tohir membaca Quran, maka tohir yang mendengarkan Quran. Maka akan terwujudlah tohir yang baru, yaitu yang sudah mendapatkan cahaya dari Quran. Nah, itu bisa dilatih kalau kita mau menggunakan metode Qurani tadi, yaitu banyak mendengar supaya bisa meresap. Biarkan informasi itu mengalir. Di lembah-lembah yang kering itu, lembah-lembah hati yang tandus itu, kalau itu terus digelontor dengan cahaya ilahi, dengan air kehidupan dari ilahi tadi, insya Allah tidak akan lama akan menjadi hijau rumput-rumputannya. Itu yang disebutkan, aku turunkan air dari langit dan aku hidupkan bumi setelah matinya. Aku gelontorkan firmanku ke dalam rongga dadanya. Habis itu menjadi suburlah hatinya. Dengan suburnya hati itu tadi, maka manusia itu tadi layak, paham ya? Untuk bersemayamnya ilahi, karena sifat Tuhan itu adalah zat al-hayat, zat yang hidup. Yang kedua ya, sudah banyak mendengar latihan, yang nggak tahu ini kapan mau belajar mendengar. Ini sudah mulai, teman-teman sekarang senang lebih banyak mendengar daripada membantah. Saya sudah senang gitu, mudah-mudahan terjadi penetrasi ya, penetrasi. Apalagi sudah tua ini, banyak mendengar ya. Nanti yang dengarkan di YouTube juga dengarkanlah. Yang kedua itu banyak merasa. Untuk bisa banyak merasa itu tadi, caranya gimana?
Tidak ada lain tadi adalah jangan mudah bangga mendapatkan pujian dan jangan sedih dicaci. Ya, itu sesuatu yang olah rasa namanya, ya. Bukan sulit Pak Uni. Oleh karena itu hindarin perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, karena itu ngotorin. Paham ya? Saya tadi di laporan ini saya tidak mau dengarin. Kenapa? Begitu masuk telinga saya, ngendon di saya, ngotorin hati saya. Paham nggak? Tidak mau saya. Lebih baik mendengarkan nasihat ilahiyat, itu lebih enak, sungguhan. Saya kemarin 2 malam yang lalu karena saya itu, ini nasihat untuk saya dari ilahi. Insya Allah benar, karena mimpinya mimpi yang baik ya. Saya banyak sekali mendapatkan mimpi begitu itu. Dan di dalam Al-Quran itu mimpi itu salah satu juga informasi langit ya. Saya itu bermimpi membuat saf sholat terpanjang di dunia. Tahu saf sholat yang terpanjang di dunia, walaupun hanya 2 saf, tapi panjang ton. Lewat lembah, lewat, Masya Allah. Nasihatnya terus ton katanya, sampaikan di dalam YouTube, siapa tahu nanti viral. Begitu ton, karena itu satu-satunya di dunia. Udah lewat orang sholat bersaf. Begitu mau sholat tuh, Masya Allah, ya Allah, kamu sudah membuat saf sholat itu tadi. Itu nasihat bukan? Supaya saya tidak merasa lonely, paham ya? Merasa sendirian. Baru saya refleksikan kepada ini melalui program ini tadi. Bukan hanya lembah lagi, sudah masuk berbagai negara ini. Terpanjang di dunia, tidak ada duanya. Pengen dapat mimpi gitu Anton. Tergantung, itu bonus itu dari ilahi. Tadi kan kata ya, kalau kamu bersungguh-sungguh, insya Allah akan dihibur. Melatih lembutnya hati, yaitu banyak merasa supaya hati itu menjadi lembut. Karena kalau tidak begitu, hati itu akan menjadi keras, dan apabila sudah keras, itu lebih keras daripada batu gunung. Ya, sehingga siapa lagi yang mau melembutkan, itu tergantung Anda semua. Ya, makanya nasihatilah diri Anda sendiri. Nasihatilah Sucito oleh Sucito. Tohir, nasihati dirimu oleh Tohir. Itu caranya. Yaitu menjadi pelembut hati. Pelembut hati. Yang ketiga, ini banyak melihat. Makanya disuruh
bertebaran tuh suruh banyak melihat. Supaya apa? Dengan banyak melihat itu supaya pengetahuan kita menjadi luas. Nah, sekarang enak melihat itu tidak selalu harus didatangi kepada objeknya. Melalui informasi pengetahuan saja, lihat televisi saja kita sudah bisa melihat dalamnya lautan dan keanekaragaman. Ya. Ya, dengan 3 alat bantu dengar itu, alat bantu dengar itu banyak mendengar, banyak melihat, banyak merasa, maka kita akan bisa mendengar. Ya, itu bisikan hati kita itu ya ke arah yang benar, yang tidak ada lain adalah bisikan daripada alam-alam malakut, alam-alam lahut. Ya, itu. Makanya sering Anda bertafakur. Ya, bertafakur itu pengertiannya secara proporsional itu jangan pernah merasa sendirian. Paham? Sekalipun Anda sendirian. Jangan Anda merasa berkawan banyak. Paham ya? Tapi latihlah di dalam keramaian itu hanya Anda dalam kesendirian. Nah, ini tafakur itu namanya. Udah itu saja, sudah pada ngantuk ini. Gak kuat latihan gini Pak. Udah